di mana mereka berdua melihat hadir dua sosok makhluk, laki-laki dan perempuan, yang begitu tampan dan cantik luar biasa, mengenakan pakaian adat keraton Jawa di masa lalu, tersenyum lembut ke arah mereka. Tatkala melihat sosok makhluk yang begitu besar, 2 kali lipat besarnya dari Nasir, berbulu hitam begitu lebat, seperti seekor monyet raksasa menunggangi Iyas, begitu kenikmatan. Sebelum lanjut ke cerita, buat teman-teman yang baru ikut gabung dan menonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Akang akan membagikan sebuah cerita dari salah satu sahabat yang tinggal di daerah Solo, tentang sebuah kejadian yang pernah dulu dialami dan dilakoni oleh salah satu saudaranya yang merupakan seorang pedagang beras di Pasar Gede Solo, yang nekat melakukan pesugihan di Gunung Kemukus bersama seorang perempuan yang merupakan warga keturunan Tionghoa demi mencari harta kekayaan untuk melunasi lilitan hutang. 29 tahun silam, tepatnya sekitar tahun 1996, Gunung Kemukus memang sudah sedari dulu terkenal sebagai tempat orang-orang berziarah, ngalap berkah, melakukan ritual pesugihan, ritual bebas dengan dalih syarat mencari harta kekayaan. Tentunya ritual itu yang bagian penting dari pesugihan di Gunung Kemukus harus dilakukan dengan pasangan yang bukan suami ataupun istri. Bahkan ada yang bilang yang paling cepat adalah dengan ibu. Betul-betul pesugihan yang nyeleneh. Tapi walau seperti itu, hingga saat ini Gunung Kemukus walau sudah ditata dengan berbagai peraturan oleh pemerintah setempat, masih menjadi salah satu destinasi pesugihan yang paling diminati oleh orang-orang yang berpikiran sempit. Haji Nasir, seorang pedagang beras di Pasar Gede, yang sudah berjualan bertahun-tahun, punya pelanggan yang cukup banyak. Walau hidup berkecukupan, namun yang namanya manusia
selalu tak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Kehidupan tenang yang dimiliki Nasir beserta anak dan istrinya mulai terguncang. Awal mula saat itu, Nasir yang membuka toko beras baru ditipu oleh teman usahanya sendiri. Sedangkan uang yang Nasir gunakan untuk modal di toko baru itu, hasil Nasir meminjam dari seorang teman yang merupakan rentenir, meminjamkan uang dengan bunga yang begitu besar. Awal dijanjikan pembagian hasil keuntungan yang menggiurkan, malah berakhir membuat Nasir terlilit hutang. Bukan hanya masalah hutang saja saat itu. Istrinya yang sudah 10 tahun lebih Nasir nikahi terlibat hutang pula untuk memenuhi hasrat kebutuhan hedon di kehidupannya waktu itu. Sampai berani meminjam uang tanpa sepengetahuan Nasir suaminya. Nasir kala itu betul-betul bingung harus bagaimana untuk menutupi hutang yang semakin lama semakin besar. Sampai akhirnya Nasir pun datang berkonsultasi kepada seorang dukun yang sering dia datangi dari awal dulu buka usaha, Mbah Slamet, seorang dukun yang cukup terkenal pada masa itu. Waktu itu Nasir sengaja menutup kios berasnya. Dia meluangkan waktu 1 hari datang berkunjung ke dukun andalannya, Mbah Slamet yang sudah lanjut usia, tetapi memang terkenal akan kesaktiannya. Didatangi oleh Nasir untuk menyelesaikan masalah yang sedang menghimpit dirinya. Tujuan Nasir cuma satu. Dia ingin meminta nasihat, mencari cara yang cepat dan tidak banyak resiko untuk menyelesaikan masalah dan menambah harta kekayaan yang dia punya. Sesampainya di tempat Mbah Slamet, Nasir yang memang sudah begitu akrab langsung bertegur sapa, mencium tangan, lalu duduk di teras rumah Mbah Slamet. Saat itu Mbah Slamet melihat raut wajah Nasir yang begitu penuh beban. Dia pun bertanya, "Tumben Nasir, ada apa? Pagi-pagi seperti ini sudah datang ke tempat Simbah." Nasir pun sebentar terdiam. Lalu dia menjawab, "Begini Mbah, saya sedang terlilit hutang. Pusing Mbah, hutang makin lama makin bertambah besar. Usaha di pasar juga lagi sepi. Saya bingung Mbah, makanya saya menyempatkan diri, menghususkan hari untuk datang menemui Mbah Slamet." "Oh, masalah hutang. Salah alamat Nasir. Kalau kamu minta lunas hutang, datang ke mbahmu ini. Mbahmu ini bukan orang kaya. Mbah nggak bisa ngasih pinjam duit sama kamu." Bukan itu Mbah. Maksud saya bukan mau pinjam uang. Saya datang ke Mbah Slamet, mau minta tolong Mbah. Sekalian minta petunjuk. Terus terang saja Mbah, saya sudah niat mau nyari pesugihan Mbah. Tapi kalau bisa Mbah,
Saya mau nyari pesugihan yang tak banyak resiko, yang tak perlu pakai tumbal, dan yang mudah-mudah lah, Mbah. Aneh kamu ini, Nasir. Kamu ini kan wis munggah haji. Orang tahu kamu ini wong soleh, wong bagus. Masa kamu mau nyari pesugihan? Tegur si Mbah Slamet. Alah, Mbah, bodoh amat dengan pikiran orang-orang, Mbah. Yang rasain kan saya, Mbah. Gimana susahnya dikejar-kejar hutang. Toh orang kan gak bakal tahu, Mbah, kalau si Mbah gak ngomong. Ya wis. Tapi sekali lagi si Mbah mau nanya. Sudah yakin kamu mau nyari pesugihan? Karena sekali kamu berjalan di jalan ini, tak ada kesempatan kedua untuk kembali. Kamu akan jadi orang murtad, orang syirik, orang berdosa. Karena pesugihan itu menduakan Gusti Allah. Pikir-pikirlah dulu, Nasir. Alah, Mbah, masa bodoh lah, Mbah. Mumpung masih hidup toh, Mbah. Kita harus puas-puasin menikmati harta kekayaan, mencari kesenangan, Mbah. Urusan akhirat ya urusan belakangan, Mbah. Nanti kalau saya sudah kaya lagi, usaha sudah bangkit lagi, ya tinggal ke Mekah taubat di depan Ka'bah, Mbah. Mbah Slamet pun hanya menggelengkan kepala dengan ucapan Nasir. Bahkan setan pun tertawa. Iblis pun hanya menggelengkan kepala, melihat dan mendengar omongan manusia seperti si Haji Nasir. Mbah Slamet terdiam cukup lama, seolah sedang memilah-milah pesugihan mana yang sesuai dengan keinginan Nasir. Lalu tak lama Mbah Slamet pun mulai kembali berbicara. Nasir, kalau memang kamu sudah yakin, wis nekat, ono pesugihan sing gampang, sing enteng. Opo, Mbah? Pesugihan opo? Nasir, kamu tinggal ke Sragen. Ke Sragen? Ke Kemukus, Mbah? Iyo, tinggal ke Kemukus. Syaratnya kan mudah. Kamu cukup melakukan ritual tinggal kamu usaha cari pasangan. Tapi ingat, jangan nyari pasangan di Gunung Kemukus. Gak bakal berhasil. Jadi, saya mesti nyari pasangan buat ritual di sana, Mbah. Tapi gak boleh orang Kemukus, Mbah. Yo, gak boleh orang Kemukus. Nyari saja di tempat lain. Toh di pasar kan banyak. Tinggal kau tanya-tanya orang yang kau kira dekat dan bisa dipercaya. Nasir pun bingung. Sampai garuk-garuk muka, garuk-garuk kepala. Mikir. Sopo yo? Sopo sing mau diajak ke Kemukus? Opo, dah ada cara lain toh, Mbah. Kalau pengen yang mudah ya cuma ke Kemukus saja. Sudah. Si Mbah cuman bisa memberi saran seperti itu. Kalau kamu nanti memang sudah siap, tinggal langsung berangkat saja ke Kemukus. Temui salah satu teman si Mbahmu ini. Namanya Ki Sadirin. Dia salah satu juru kunci di Kemukus. Kau tanya-tanyalah dia, agar kau bisa dibimbing dan diberi arahan untuk keberhasilan ritualmu. Nasir hanya diam. Baru tahu dia
Mbah Slamet punya teman di Kemukus yang bernama Ki Sadirin, seorang juru kunci di Kemukus juga. Karena di Gunung Kemukus ini juru kunci itu bukan satu. Di setiap lokasi yang akan digunakan untuk ritual, di situ ada juru kuncinya. Setelah akhirnya cukup lama berbasa-basi, Nasir yang akhirnya sudah mantap hati pula, dia pun pamitan pulang dari rumah Mbah Slamet. Singkat cerita, keesokan harinya Nasir seperti biasa membuka kios berasnya. Walau pelanggan tidak terlalu banyak karena usaha sedang cukup sepi. Ada 1-2 orang langganan Nasir yang berbelanja. Sampai sekitar tengah hari, datanglah seorang perempuan warga keturunan Tionghoa yang bernama Tias, langganan belanja beras di kiosnya Nasir. Tias ini seorang pedagang bubur ayam. Seperti biasa langsung datang ke kios beras Nasir. Mereka yang memang sudah begitu akrab, Tias pun berkeluh kesah kepada Nasir tentang usaha yang semakin lama semakin sepi. Terlebih lagi suami Tias sudah hampir 4 tahun tidak bisa bekerja karena menderita penyakit stroke. Sekujur badannya lumpuh total dan Tiaslah yang menjadi tulang punggung keluarga kecil mereka. Lalu ketika si Nasir mendengar curhatannya Tias, keluh kesahnya Tias, muncullah ide di kepala Nasir mau ngajak Tias ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Ci, mau kaya nggak Ci? Mau sukses? Mau banyak duit nggak? Ya mau lah Mas Nasir. Sopo wonge sing ra pengen sugih, sing ra pengen banyak duit. Memangnya kenapa nanya-nanya kayak gitu? Ci, kalau memang mau nih Ci, ada loh Ci, cara yang bisa kita cepat kaya Ci. Wah, Moso iyo sih Mas? Ra mungkin lah. Ra mungkin kita bisa kaya tanpa usaha. Wong aku sing jualan tetap miskin, tetap sengsara. Ada Ci. Ngomongnya di dalam aja Ci. Malu lah kalau kedengeran sama pedagang lain. Si Tias ini agak tergelitik juga hatinya, penasaran. Dia pun masuk ke dalam kios. Dan disitulah dengan belak-belakan si Haji Nasir ngajak Tias buat jadi partner ritual di Gunung Kemukus. Tias pun kaget karena walau belum pernah ke Kemukus, tapi Tias tahu ritual apa yang harus dilakukan di sana. Gimana Ci? Mau nggak? Saya lagi nyari pasangan Ci. Kan tahu sendiri kalau ke Kemukus gak boleh sama istri. Tenanglah Ci, barangku apik kok Ci, gede, ucap Haji Nasir sambil tersenyum mesum ke arah Tias. Tias pun menanggapi itu biasa-biasa saja karena memang sudah begitu akrab dengan Nasir. Ngomongin hal-hal tabu, hal-hal jorok seperti itu sudah tidak jadi masalah buat Tias. Ditambah Tias pun agak genit orangnya. Setelah cukup lama Nasir merayu, meyakinkan Tias, walaupun memang di Kemukus, menurut apa yang sudah dipercaya, hanya salah satu pasangan yang akan jadi orang kaya. Baik si perempuan ataupun laki-laki yang menjadi kaya raya nantinya harus menanggung jawab si pasangannya.
Waduh, piye toh Mas ya? Bingung aku Mas. Wis lah Ci, jangan bingung-bingung. Kalau Cici mau, hari Jumat depan, Jumat Pon, kita berangkat ke Kemukus Ci. Tak tunggu nanti di terminal Tirtonadi Ci. Kita berangkat sama-sama ke Kemukus. Pikir-pikir dulu lah Ci. Besok tak tunggu jawaban Cici, ucap Nasir. Tias pun mengernyitkan kening, lalu membayar beras belanjaannya, bergegas pergi kembali ke rumahnya. Singkatnya, keesokan harinya Tias pun datang kembali ke kios berasnya Nasir. Tias semalaman berpikir, menimbang-nimbang ajakan Nasir. Dia pun setuju. Dan ketika sampai di pasar, di dalam kios beras Nasir, Tias pun mau ikut diajak jadi pasangan ritual di Gunung Kemukus. Lalu Nasir pun membuat kesepakatan dengan Tias, kalau hari Jumat jam 10 siang, Nasir akan menunggu di terminal Tirtonadi untuk berangkat bersama ke Gunung Kemukus. Tias pun sepakat. Lalu beberapa hari kemudian, tepat hari Jumat Pon, Nasir pamitan ke istrinya mau berkunjung ke rumah Mbah Slamet. Dan selepas itu, Nasir langsung ke terminal menunggu kedatangan Tias. Tepat jam 10, Tias pun datang dan menyapa Nasir. Namun, ketika bertemu di terminal ini, Nasir dibuat takjub oleh Tias. Tias yang baru berusia 34 tahun. Selisih umur cukup jauh dengan Nasir, membuat Nasir begitu terpana akan kecantikan Tias. Jauh berbeda dengan dandanan Tias ketika datang ke pasar yang cuma dasteran begitu sederhana. Tapi hari itu, ketika bertemu dengan Nasir di terminal, Nasir sampai tak berkedip kagum akan kecantikan Tias. Nah, Pak Thomas, liatin saya kok koyo gitu. Gak apa-apa, Ci. Yuk, langsung berangkat, Ci. Tias pun hanya mengangguk saja. Mereka berdua pun langsung naik bis menuju Sragen. Sesampainya di Sragen, di tempat tujuan, Tias dan si Nasir menyewa 2 ojek yang langsung mengantarkan mereka ke area Gunung Kemukus. Ketika muslim lain sedang melakukan sholat Jumat, si Haji Nasir malah datang ke Gunung Kemukus buat ritual pesugihan. Betul-betul kurang ajar si Nasir ini. Sesampainya di Kemukus, Nasir pun bertanya ke sana kemari mencari-cari Kisadirin, orang yang disuruh Mbah Slamet untuk ditemui. Hampir setengah jam mencari-cari keberadaan Kisadirin. Akhirnya ketemu juga Kisadirin di sebuah warung kopi. Nasir pun yang ditunjukkan oleh salah satu warga di sana langsung menemui Kisadirin. Nasir pun memperkenalkan diri bersama Tias, bahkan menyebut nama Mbah Slamet yang membuat Kisadirin cukup terkejut. Loh. Tumben si Slamet ngizinin orang datang ke Kemukus. Tak salah, si Slamet nyuruh kamu nemuin saya. Bener Mbah, Mbah Slamet yang nyuruh saya nemuin Kisadirin. Ya wis lah, wis yakin kamu mau ritual di Kemukus,
Wis tahu apa ora? Syaratnya opo? Nasir pun hanya menggelengkan kepala. Lalu disitulah Ki Sadirin mulai menjelaskan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh pasangan yang mau ritual di sana. Di mana menurut Ki Sadirin, mereka berdua harus membeli sesaji berupa kembang dan sejenisnya. Lalu mulai ritual pertama di Sendang Ontrowulan. Selesai di Sendang Ontrowulan, lanjut ke Kepunden Dewi Ontrowulan. Tempat yang konon katanya lokasi dulu Dewi Ontrowulan berdoa. Dan selepas itu langsung menuju ke makam Pangeran Samudra. Barulah selepas itu nanti mereka berdua melakukan ritual inti, ritual puncak, melakukan hubungan badan. Nasir dan Tias pun mengangguk paham. Lalu Ki Sadirin mengajak dulu mereka beristirahat dan nanti akan langsung diantar ke Sendang Ontrowulan. Yang ternyata Ki Sadirin juru kunci di sendang itu. Di warung itu pun Tias dan Nasir memesan kopi sambil menunggu waktu yang tepat sesuai hitungan Ki Sadirin. Lalu singkatnya, sekitar jam 3 sore, Ki Sadirin pun mengajak Nasir dan Tias langsung menuju ke Sendang Ontrowulan. Tentunya di perjalanan, Nasir dan Tias membeli dulu sesaji untuk ritual mandi di sendang. Dipimpin Ki Sadirin, mereka berdua langsung menuju ke sendang, di mana ternyata di sendang sudah ada beberapa pasangan juga yang menunggu si juru kunci. Namun karena Nasir dan Tias titipan dari Mbah Slamet, temannya dulu, Ki Sadirin pun mengutamakan Tias dan Nasir untuk ritual terlebih dulu daripada pasangan-pasangan yang sudah lama mengantri di sana. Bergantian antara Tias dan Nasir masuk ke sendang. Nasir disuruh Ki Sadirin menanggalkan semua pakaian. Nasir, buka semua pakaianmu. Telanjat mbah. Telanjat saja. Kau kan tak bawa baju ganti. Iya ya mbah. Ya wis lah, sama-sama laki, pikir Nasir. Nasir pun membuka satu persatu pakaiannya. Lalu Ki Sadirin menuntun Nasir membaca sebuah mantra yang harus dibaca selama mandi di dalam sendang. Nasir pun menurut, dituntun Ki Sadirin. Mantra mulai Nasir ucapkan sambil mengguyurkan air ke kepala. Ketika membaca mantra sambil mandi air sendang, Nasir dipegang ubun-ubunnya oleh Ki Sadirin. Di mana ketika kepala dipegang Ki Sadirin, Nasir merasa badannya begitu hangat. Lalu perlahan-lahan sekujur tubuhnya bergetar seperti ada sesuatu yang masuk lewat kepala. Nasir pun heran, apa sebenarnya yang dilakukan Ki Sadirin. Pikiran Nasir seperti itu seolah terbaca oleh Ki Sadirin. Ki Sadirin pun berkata, "Wis, jangan keakean pikir. Terus baca mantranya." Iya Ki. Nasir kembali melanjutkan membaca mantra. Guyuran-guyuran air diciduk Ki Sadirin, membasahi sekujur tubuh Nasir. Selesai mandi,
Nasir mengenakan kembali pakaiannya, disuruh memanggil Tias untuk masuk melakukan ritual yang sama. Wis, cayu, melebu. Rene. Ajak Kisadirin. Tias pun langsung masuk ke sendang. Lalu Kisadirin sama seperti tadi, menyuruh Tias menanggalkan pakaian. Namun di sini Tias malu-malu. Jangan malu, Nduk. Jangan malu. Langsung baik, buka pakaianmu. Telah. Tias pun pelan-pelan menanggalkan pakaiannya. Ayo tenan koen Nduk, ucap Kisadirin sambil tersenyum. Iya mbah. Si Tias ini sambil menutupi bagian pitalnya. Lalu sama seperti Nasir tadi dituntun baca mantra dan mulai dimandikan Kisadirin. Selepas selesai pasangan ini mandi, Kisadirin pun menyuruh mereka berdua untuk menuju ke kepunden Dewi Ontrowulan. Langsung berangkat Tias dan Haji Nasir menuju ke kepunden. Di situ pun mereka berdua harus mengantri. Ada 3 pasangan yang sedang antri berdoa di dalam kepunden. Ketika tiba giliran Tias dan Nasir, mereka mendekat lalu menyampaikan pesan dari Kisadirin, yang langsung si juru kunci tersenyum dan berkata, utusannya si Slamet toh. Loh, kok mbah tahu mbah? Yo tahulah, wis melebu. Masuk mereka berdua, ditemani juru kunci. Ini yang aneh. Selama tadi ngantri, pasangan lain masuk berdua saja, tidak ditemani si juru kunci. Tapi giliran mereka berdua, langsung dituntun juru kunci. Lalu sesampainya di dalam kepunden Ontrowulan, mereka berdua disuruh memegang sebuah batu dan mulai memanjatkan doa. Tentunya doa yang dipanjatkan mereka berdua kepada Dewi Ontrowulan adalah meminta kekayaan berlimpah yang tak akan habis sampai 7 turunan. Namun di sini ada hal aneh yang merasuki pasangan ini. Ketika memegang batu kepunden, Tias dan si Haji Nasir, entah kenapa badan mereka panas dingin. Nafsu birahi naik seketika. Yang ada dalam bayangan keduanya hanyalah ilusi persetujuan antara mereka berdua. Bahkan ketika sedang memegang batu sambil memejamkan mata, di mana juru kunci duduk bersila di belakang mereka berdua, yang semakin lama semakin naik dan panas membara, disertai dengan penglihatan aneh dalam bayangan pikiran Tias dan Nasir, di mana mereka berdua melihat hadir 2 sosok makhluk, laki-laki dan perempuan, yang begitu tampan dan cantik luar biasa, mengenakan pakaian adat keraton Jawa di masa lalu, tersenyum lembut ke arah mereka. Dan selepas selesai berdoa di kepunden Ontrowulan, bertepatan dengan azan maghrib di kejauhan sana, mereka pun berbalik menghadap juru kunci. Si juru kunci hanya mengangguk mengajak mereka keluar dari sana. Lalu selepas keluar dari kepunden,
Nasir dan Tias mengutarakan apa yang sempat terlihat dalam bayangan mereka berdua, yang ternyata menurut si juru kunci itu adalah pertanda kalau mereka diterima dan direstui melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus itu. Selepas itu, si juru kunci pun berkata kepada Tias dan Haji Nasir, "Kalian berdua nanti naiklah ke makam Pangeran Samudro jam 9 malam. Karena di jam itulah Dewi Ontrowulan dan Pangeran Samudro hadir, muncul, sengaja menunggu kedatangan kalian berdua. Dan ingat, ini semua berkahnya si Slamet." Kaget Nasir dan Tias. Ternyata si Mbah Slamet begitu istimewa, sampai mereka berdua diutamakan langsung oleh Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan. Lalu si juru kunci pun menyarankan Tias dan Nasir untuk mencari tempat menginap agar proses ritual nanti tidak perlu harus di alam bebas seperti orang lain. Karena waktu itu masih banyak yang melakukan ritual bebas di bawah-bawah pohon sekitaran Gunung Kemukus. Suasana dan kondisinya sudah seperti orang-orang jahiliyah di masa lalu. Seperti orang-orang yang tidak mempunyai akhlak, tak beradab, bahkan tak malu walau aksi hanya disaksikan orang lain. Tias dan si Nasir pun paham, lalu pamitan sambil memberi beberapa uang sebagai rasa ucapan terima kasih kepada juru kunci kepunden itu. Mereka berdua selepas dari sana langsung pergi ke sebuah warung, bertanya tentang kamar-kamar yang biasa disewakan. Si yang punya warung pun menawarkan kamar sewaan milik dia sendiri, yang letaknya tidak jauh dari warung yang disinggahi mereka. Lalu negosiasi pun di situ terjadi. Nasir langsung membayar uang sewa untuk kamar semalam. Dan di situ pula Nasir dan Tias meminta untuk diantarkan makanan ke kamar yang akan mereka tempati. Lalu anak si pemilik warung pun memimpin Tias dan Nasir menuju ke kamar yang disewakan itu. Yang ternyata kamar sewaan itu berupa rumah panggung yang hanya terbuat dari papan-papan kayu. Ada sekitar 4 kamar berderet dengan sekat papan-papan kayu yang begitu rapat. Lampu pun dinyalakan. Lampunya bukan lampu listrik, tapi hanya berupa patromak. Nasir dan Tias pun beristirahat di sana di sebuah kasur yang agak tipis digelar di atas lantai kayu papan. Setengah jam kemudian, makanan yang dipesan pun datang. Sambil istirahat melepas lelah pasca ritual di 2 lokasi, Tias dan Nasir duduk menyandar, saling berpegangan tangan. Walau nafsu sudah di puncak ubun-ubun, mereka berdua berusaha bertahan. Tias dan Nasir sudah seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Walau baru pertama kali melakukan hal seperti itu, tapi rasanya mereka berdua seperti pasangan yang sudah lama. Tak terasa waktu pun berlalu cukup cepat. Jam 8:30, Nasir dan Tias sudah langsung berkemas
siap-siap menuju ke makam Pangeran Samudro. Sesampainya di sana, kagetlah mereka. Ternyata malam hari begitu rame. Bahkan sampai berdesak-desakan ketika mau menuju ke makam Pangeran Samudro. Bahkan di situ banyak calo-calo yang menawarkan pasangan kepada orang-orang yang belum punya pasangan ritual. Sampai-sampai si Nasir pun ditawari. Dan lebih kocaknya, di tengah Nasir dan Tias yang bergandengan tangan begitu erat, dari arah belakang ada yang menepuk pundak Nasir. Mas, mau ritual ya mas? Oh iya, mau ritual. Ada apa ya? Mas, tuker pasangan yuk. Tuker pasangan? Maksudnya? Iya, maksudnya ini pasangan saya dituker sama pasangannya mas. Di Kemukus ini kan aturannya seperti itu mas. Begitu Nasir melihat dan memperhatikan pasangan yang ditawarkan si lelaki di belakang, kaget dia. Pantesan minta tuker pasangan. Lawang pasangannya kayak truk, badannya gede, hitam pula. Maaf mas, nggak kelas lah mas. Masa pasangan saya yang cantik molek kayak gini ditukar sama truk gandeng? Yora lah mas. Di situ si lelaki tadi yang nawarin tuker pasangan, dia pun tertunduk malu. Akhirnya Tias pun langsung menyeret Nasir menembus kerumunan, sesegera mungkin ingin cepat melakukan ritual di makam Pangeran Samudro. Anehnya, ketika sedang berdesak-desakan, ada yang berteriak dari arah makam memanggil Nasir. Nasir yang heran, loh siapa itu? Terlihat seorang lelaki paruh baya mengenakan baju lurik khas Jawa dengan belangkon yang terpasang di kepala. Memanggil Nasir menggupaikan tangan. Saya mbah. Ya, kamu, sini. Nasir dan Tias pun langsung mendekat. Kenapa ya mbah? Kamu utusan si Slamet? Iya mbah. Ya wis, mlebu, masuk. Tias dan Nasir pun saling pandang kebingungan. Kok dia bisa tahu kalau Nasir diutus Mbah Slamet? Tapi tak pikir panjang, Nasir dan Tias pun bergegas masuk ke area makam Pangeran Samudro. Lalu di situ dibimbing langsung oleh si juru kunci yang tadi memanggil mereka berdua, langsung melakukan ritual memanjatkan doa. Nah di sini Nasir dan si Tias merasakan betul nuansa suasana yang cukup membuat bulu kuduk mereka berdiri, karena seolah duduk dan diam di dimensi yang berbeda. Bau kemenyan yang begitu tajam, asapnya membumbung tinggi begitu pekat, membuat mereka sesekali terbatuk. Namun di situ Nasir dan Tias tetap diam memejamkan mata sambil memanjatkan doa kepada Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan. Dan di situ pula lah mereka mengalami kembali penglihatan seperti waktu di Kepunden, menyaksikan langsung kehadiran Dewi Ontrowulan dan Pangeran Samudro yang menatap lekat dan tersenyum ke arah mereka berdua. Singkatnya, selepas selesai ritual berdoa di makam, Tias dan Nasir langsung pulang menuju ke penginapan sekitar jam 10:30 malam. Sesampainya di kontrakan, Tias dan Nasir merebahkan diri di atas kasur. Lalu Nasir berkata kepada Tias, "Ci, Mas mau nyari kopi dulu. Sekalian
mau nyari obat kuat. Biar kita mainnya makin mantap, ucap Nasir. Tias pun hanya tersenyum mengangguk saja. Lantas langsung keluar menutup pintu kamar penginapan. Nasir pun sambil jalan-jalan menuju ke warung kopi pemilik penginapan. Karena di situ menjajakan juga jamu obat kuat untuk laki-laki. Nasir langsung duduk dan memesan kopi. Namun si pemilik warung melarang. Jangan minum kopi, Mas. Kan mau minum obat kuat. Nanti bentrok. Wah, iya ya Mbak. Ya wis lah, obat kuat bae Mbak. Langsung tuh si pemilik warung ngeracik jamu. Disodorin ke si Nasir. Langsung diminum diseruput begitu nikmat. Betul saja. Baru masuk lewat tenggorokan sudah terasa. Terlebih Nasir yang sedari tadi terus teringat dan terbayang kemolekan tubuh Tias. Namun di kamar penginapan di mana Tias sedang rebahan menunggu Nasir yang baru tadi keluar pamitan nyari obat kuat, tiba-tiba saja Tias kebingungan. Karena pintu penginapan diketuk dari luar. Loh, bukannya mau nyari obat kuat, kok malah balik lagi Mas Nasir? Pikir Tias. Lalu Tias pun berdiri mendekat ke pintu. Ketika dibuka, sosok Nasir sudah berdiri tersenyum ke arah Tias. Loh, bukannya Mas Nasir tadi mau nyari kopi? Udah. Mas udah langsung minum obat kuat, ucap Nasir. Yang langsung masuk, menutup pintu, dikunci dari dalam dan lekas menuntun Tias menuju ke kasur di atas lantai papan. Di situ Nasir pun dengan begitu membuka satu persatu kancing baju Tias. Yo sabar tok Mas, jangan buru-buru. Alah, Mas udah gak tahan. Ritual ini harus cepat kita lakukan. Tias pun hanya menurut saja. Mereka berdua pun sudah dalam kondisi tak lalu Tias dibaringkan oleh Nasir. Yang anehnya, dari tubuh Nasir, Tias mencium bau anyir. Tapi bau anyirnya Nasir membuat Tias malah semakin bergairah. Sedangkan di luar kamar penginapan, si Nasir baru pulang dari warung. Ketika sampai di depan kamar penginapan, loh, kok lampu wis dimatikan? Aneh, pikir Nasir. Lalu Nasir pun mendekat. Alangkah kagetnya dia. Dari balik pintu kamar penginapan, Nasir mendengar Tias yang sedang melenguh kenikmatan seperti orang yang sedang hubungan. Di situ Nasir pun terpancing amarahnya, terpancing emosinya. Bercampur rasa penasaran, Nasir ingin tahu siapa yang sudah mendahului dia menunggangi Tias pasangannya. Mencari-cari celah untuk mengintip ke dalam. Akhirnya Nasir pun menemukan celah kayu yang lebar sekitar 1 jari, yang langsung mengarah ke kasur tempat tidur Tias. Begitu mengintip, gemetar ketakutan Nasir seketika tatkala melihat sosok makhluk yang begitu besar, 2 kali lipat besarnya dari Nasir. Berbulu hitam begitu lebat, seperti seekor monyet raksasa menunggangi Tias. Begitu kenikmatan, Tias tak henti-hentinya melenguh. Sedangkan Nasir hanya bisa terpaku melotot diam, tak percaya.
kalau dia didahului oleh makhluk yang dia kira genderuwo, yang sudah terlebih dulu di dalam menyikat tubuh Tias. Nasir yang sudah cukup melihat aksi Tias ditunggangi genderuwo, dia langsung duduk lemas menyandar di kayu papan, sampai lenguhan dari dalam berhenti. Aksi persetubuhan itu hampir sekitar 1 jam lamanya. Dan lalu tiba-tiba Nasir dikagetkan dengan pintu yang pelan-pelan terbuka. Dan melangkahlah dari dalam, seperti yang berlari keluar seperti bayangan hitam. Nasir pun hanya bisa menatap pucat ketakutan. Selepas bayangan itu hilang, pintu yang masih melengek terbuka. Nasir pun pelan-pelan berdiri melangkah masuk ke dalam kamar penginapan. Pintu pelan Nasir tutup, lalu menatap ke arah Tias yang tergolek lemah. Dengan masih dalam kondisi tak berbusana, napasnya tersengal-sengal. Lalu di sela napas yang begitu kembang kepis, Tias tersenyum ke arah Nasir, lalu memuji keperkasaan Nasir yang begitu hebat. Bahkan Tias mengaku merasa puas bertahun-tahun punya suami, baru pertama kali mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Sedangkan Nasir hanya diam melamun tak menjawab. Dia hanya membalas senyuman Tias. Dalam hati Nasir berkata, apa mungkin yang ritual di Kemukus memang harus seperti ini? Pikir Nasir. Mas, tidur dulu ya mas. Kita lanjut nanti subuh, ucap Tias. Ya wis, gak apa-apa Ci, kau tidurlah dulu. Nanti mas nyusul. Nasir menjawab sambil mengulum senyum sinis. Lalu jam 2 dini hari, Nasir yang sudah tak tahan langsung memaksa Tias untuk melakukan. Dan memang obat kuat dari si pemilik warung membuat keperkasaan Nasir begitu hebat. Bahkan Tias pun mengaku puas, hampir sama dengan pergumulan yang pertama. Dan pagi harinya, Tias dan Nasir pun langsung mandi di kamar mandi penginapan yang beralaskan tanah. Dan mereka pun berkemas untuk kembali pulang ke Solo menuju rumah Mbah Slamet, menceritakan sekaligus laporan apa yang sudah mereka berdua lakukan. Singkatnya, setibanya di Solo, tepat di rumah Mbah Slamet, di situ menghadap ke Mbah Slamet, Tias dan Nasir bercerita apa yang mereka lakukan di Gunung Kemukus. Lalu Mbah Slamet pun berkata, bagus, tinggal 6 kali lagi ritual di sana. Karena aturannya, sempurnanya ritual di Gunung Kemukus harus 7 kali datang dengan pasangan yang sama. Dan ingat, ada satu hal yang mungkin belum kalian pahami. Apa Mbah? Hanya salah satu di antara kalian yang akan kaya raya. Entah kau Nasir ataupun kamu Tias. Siapapun yang kaya raya nanti, tanggung jawablah semua kebutuhan hidup pasanganmu. Apa kau paham? Karena kalau hal itu tidak dilakukan, nanti akan menjadi malapetaka buat kalian. Nasir pun hanya mengangguk saja. Namun Nasir sebelum pulang, dia menyuruh Tias menunggu di luar
karena ada yang mau dibicarakan berdua dengan Mbah Slamet. Tias pun keluar dari rumah, menunggu Nasir di dalam. Nah, selepas Tias keluar, Nasir cerita tentang sosok yang seperti genderuwo, yang dalam penglihatan Tias adalah Nasir, menunggangi dan menyetir Tias terlebih dulu. Mbah Slamet pun hanya diam. Aneh, biasanya tidak seperti itu. Lantas, gimana Mbah? Apa tak apa-apa? Apa tak berpengaruh ke hasil pesugihan nanti? Mbah Slamet pun diam, memejamkan mata seolah sedang mencari petunjuk. Setelah cukup lama, Mbah Slamet pun lalu berkata, "Nasir, kau halus rela. Sepertinya Tiaslah yang akan menjadi kaya raya." "Hah? Kok bisa, Mbah? Kok bisa?" Sepertinya memang Tias lebih beruntung daripada kamu. Tapi kau tak usah khawatir, karena semua kebutuhanmu nanti Tias yang akan menanggung. Sudahlah, tak usah kau pikirkan. Yang penting, lakukan lagi ritual di Jumat Pon nanti, agar sempurna pesugihan yang kalian berdua lakukan. Nasir pun, walau dalam hati kecewa mendengar ucapan Mbah Slamet kalau Tiaslah yang akan kaya raya, namun apa daya, karena memang seperti itulah aturan pesugihan di Gunung Kemukus sana. Lalu Nasir pun pamitan pulang. Selang 2 hari, Nasir baru membuka kembali kios berasnya. Masih sepi. Nasir pun agak menyesal kenapa dia mengajak Tias. Tahu kalau Tias yang akan jadi kaya, Nasir mungkin mencari pasangan lain. Namun nasi sudah jadi bubur, Nasir tak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan pas tengah hari, Tias datang. Dengan senyum mengembang dia berkata kepada Nasir, kalau hari itu sepulang dari Kemukus, usaha bubur ayamnya Tias kembali rame, bahkan lebih rame daripada dulu. "Mas, bener ya Mas, ternyata pesugihan ke Kemukus baru sekali ritual saja, hasilnya sudah terasa loh Mas. Untung gede aku Mas, untung gede. Nih, ini buat Mas Nasir beli rokok," ucap Tias, memberikan sejumlah uang kepada Nasir. "Mas, ritual nanti, wis aku sing bayar semua Mas. Mas Nasir, jangan mikir apa-apa. Kebutuhan bojomu di rumah aku sing tanggung Mas." Nasir hanya tersenyum terpaksa. Namun dia sembunyikan dalam hati, tidak terlalu ditunjukkan di depan Tias. Singkatnya, hari kedua ritual di minggu yang berbeda, Jumat Pon seperti biasa mereka berdua berangkat kembali ke Gunung Kemukus. Nah, yang kedua kalinya ini, Nasir tak ingin didahului oleh sosok si genderuwo. Nasir, selepas selesai berdoa di makam Pangeran Samudro, menuntun Tias menuju ke penginapan yang sama seperti di ritual pertama. "Mas, kok tumben gak beli dulu obat kuat?" "Wis tadi, waktu sebelum naik ke makam Pangeran Samudro, aku wis make obat kuat Tias. Sekarang, ayo kita lanjutkan ritual utama." Tias pun hanya tersenyum. Namun ketika Nasir membuka pakaiannya, ada seperti angin yang masuk ke dalam tubuh Nasir. Dan seketika Nasir pun tak ingat apa-apa. Sedangkan Tias yang sedang membuka pakaian membelakangi Nasir
langsung berbalik dan kaget ketika dirangkul erat oleh Nasir. Selanjutnya pun hubungan bagian dari ritual dilakukan. Hampir 1 jam lebih sampai Tias kepayahan mau pingsan. Nasir seolah begitu bernafsu menunggangi Tias sedemikian rupa sampai Nasir tergeletak tidur di samping Tias yang masih memicingkan mata. Ketika terbangun, Nasir yang bangun lebih dulu merasa heran karena sudah dalam kondisi telanjang tidur di peluk Tias. Dia tak ingat apa-apa. Yang dia ingat hanya sesuatu seperti angin menabrak dada, merasuk ke dalam tubuh dan langsung tak ingat apa-apa. Merasa ada yang tak beres, Nasir pun hanya diam dan berpikir. Dan seketika itulah di sudut penginapan, Nasir melihat sesosok bayangan hitam seperti kera berdiri, menatap dengan mata yang begitu merah ke arah Nasir, agak menggeram lalu menghilang. Sadarlah Nasir kalau semalam tubuhnya dirasuki oleh si genderuwo. Apa daya, akhirnya Nasir pun hanya kebagian sisa. Namun, ketika pagi-pagi selepas persetujuan yang kedua, mandi bersama mereka berdua ini, Tias pun berkata, "Mas, berarti ritual tinggal sekali lagi yo mas." "Loh, kenapa?" "Lah, bukannya Mas Nasir yang bilang semalam kalau ritual cukup 3 kali. Bahkan kata Mas Nasir, nanti air dari hasil kita harus dibungkus dengan kain mas." Nasir pun diam. Taulah dia kalau memang itu sosok genderuwo yang bilang ke si Tias lewat perantara badannya semalam. Nasir pun hanya mengangguk saja. Dalam hati dia akan bertanya ke Mbah Slamet nanti. Singkatnya ya pulang lagi ke Solo. Nah, dari hari ke hari, dari ritual pertama sampai ke ritual kedua, itu usahanya Tias makin menjadi-jadi. Sampai-sampai Tias yang tadinya dagang sendiri, udah memperkerjakan 3 orang karyawan. Saking banyaknya pelanggan. Bahkan Tias berniat membuka warung bubur ayam di Surakarta yang terkenal begitu ramai. Tentunya tempat yang di Pasar Gede tetap Tias buka juga. Hanya akan memusatkan usahanya di Surakarta sana. Singkat cerita, Nasir memang waktu itu datang ke Mbah Slamet. Mbah Slamet pun hanya bilang kalau memang sepertinya cukup sekali lagi ritual di Kemukus. Maka di Jumat Pon berikutnya seperti biasa berangkat lagi ke Kemukus. Namun di yang ketiga kali ini sosok genderuwo itu tak datang menunggangi Tias ataupun merasuk menggunakan tubuh Nasir. Hubungan pun terjadi. Lalu lelehan air mereka berdua yang memang sengaja kasur sudah dialasi oleh kain kapan, dilipat sedemikian rupa, dimasukkan ke dalam tas, lalu mereka bawa pulang. Dan lipatan kain kafan berisi air itu dijadikan ajimat oleh Tias, disimpan di tempat usahanya. Waktu pun terus berlalu. Tias pun semakin kaya. Setiap bulan Nasir ditanggung kebutuhan dan keinginannya. Awalnya semua berjalan lancar. Namun di tahun 1998, awal bulan Januari,
2 tahun pasca ritual di Gunung Kemukus, dia sudah menjelma menjadi orang paling kaya di tempat tinggalnya. Mobil ada, rumah sudah ada 3 tempat, motor segala macam perhiasan Tias miliki. Bubur ayamnya pun cukup terkenal waktu itu. Namun, makin lama, Tias yang biasanya mengabulkan apapun permintaan Nasir, di tahun 1998, Tias mulai berubah. Mulai sering mengurangi jatah tetap Nasir setiap bulan. Mulai banyak alasan ketika Nasir meminta uang. Tentunya hal itu membuat Nasir kecewa. Sedangkan Nasir sendiri, usaha kios berasnya sudah lama gulung tikar. Karena percuma, buka tiap hari pun tak ada yang beli. Bahkan beras-beras malah banyak dikerumuni kutu. Dengan terpaksa menutup usaha dan hidup mengandalkan jatah bulanan dari Tias. Awalnya istrinya Nasir curiga. Namun Nasir bilang kalau dia memang kerjasama dengan Tias di usaha pengembangan warung bubur ayamnya. Jadi ada bagian tiap bulan. Ya kayak saham lah. Namun makin lama Tias makin mengurangi jatahnya Nasir. Puncaknya di awal Januari tahun 98. Waktu itu Nasir mau minta duit buat berobat anak bungsunya yang sakit keras. Namun Tias berkata, kalau uang lagi nggak ada, digunakan untuk buka cabang di tempat lain. Tentunya di situ Nasir pun marah. Namun apa daya, Tias yang memang sudah kaya raya dengan seenak jidatnya malah menghina, bahkan sampai meludah ke arah wajah Nasir. Di situ Nasir menyimpan dendam kepada Tias yang sudah ingkar akan perjanjian pesugihan Gunung Kemukus. Tias tak mau menanggung jawab pasangan ritualnya. Nasir pun langsung datang ke rumah Mbah Slamet mengadu. "Mbah, aku tak terima, Mbah. Aku dihina. Kalau bukan aku yang ngajak Tias ke Kemukus sana, nggak bakal dia kaya raya, Mbah." "Wis, tenang. Tenang Nasir, tenang. Jangan emosi dulu. Serahkan semua sama mbahmu ini. Wis, besok kita langsung ke Kemukus. Mbah pun tak suka si Tias sudah berlaku semena-mena seperti itu. Lupa daratan dia," ucap Mbah Slamet. Singkatnya, besoknya Nasir dan Mbah Slamet pergi ke Gunung Kemukus dengan maksud datang ke makam Pangeran Samudro, meminta agar Tias disingkirkan dari kontrak perjanjian. Waktu itu, menurut pengakuan atau cerita dari sahabat Akang yang tinggal di Solo sana, dia bilang waktu di Kemukus itu si juru kunci kerasukan sosok yang mengaku sebagai Pangeran Samudro. Dan sosok Pangeran Samudro ini berkata, tunggu saja nanti di bulan Mei. Tias, pasanganmu itu akan hancur sehancur-hancurnya. Kau lihat dan saksikan saja apa yang akan menimpa orang-orang yang lupa akan perjanjian.
Nasir pun tersenyum menyeringai sambil menundukkan kepala. Lalu selepas itu Mbah Slamet dan Nasir pun pulang kembali ke Solo. Nasir sudah tak lagi datang menemui Tias. Selepas mengadu ke Gunung Kemukus dengan Mbah Slamet, Tias pun sama sudah tak peduli lagi kepada Nasir, lena dengan harta kekayaan yang sudah dia miliki. Sampai tepat sesuai dengan apa yang diucapkan sosok Pangeran Samudro. Tanggal 14 Mei 1998, seperti yang kita ketahui, terjadi ontrang-ontrang, keributan, keos di berbagai kota. Reformasi melengsarkan Presiden Soeharto pada waktu itu, di mana tanggal 14 Mei di Solo terjadi huru-hara demonstrasi yang disertai penjarahan, pengrusakan, pembakaran toko-toko dan tempat-tempat usaha warga keturunan orang-orang Chinese, menimpa mereka. Nasir yang masuk di antara para pengrusuh, bergabung dan bercampur dengan berbagai kelompok, menjarah tempat-tempat usaha orang Cina. Dan yang dituju Nasir waktu itu, tempat usahanya si Tias. Ketika mau menuju ke tempat usaha Tias dengan rombongan orang-orang, saat itu malam hari, orang-orang Tionghoa tak ada satupun yang berani keluar. Nyawa mereka terancam. Nasir memprovokasi beberapa orang dengan tujuan sama. Langsung ketika di daerah Surakarta menuju ke tempat usahanya si Tias yang memang warga keturunan. Karena warga keturunan ini merupakan simbol kesenjangan ekonomi dan sosial waktu itu. Mereka geruduk Tias yang waktu itu memang tidur di tempat usahanya dengan tubuh yang menggigil ketakutan ketika mendengar hiruk pikuk ribuan massa di jalanan. Semakin ketakutan ketika kaca mulai dilempar batu, pintu ditendang dan didobrak, lalu merangsek masuk beberapa orang. Tias diseret oleh mereka. Mohon maaf, Nasir yang salah satu di antara beberapa orang yang merangsak masuk ke dalam sambil menyeret Tias di dalam tempat usahanya Tias. Tias bergiliran oleh beberapa orang. Begitu mengerikan. Tak sampai di situ. Selepas sedemikian rupa, Tias yang berontak berteriak tak bisa berbuat apa-apa, hanya terkulai lemas. Tias yang sudah tak bisa bergerak, tak ada tenaga, dilempar oleh Nasir ke dalam sampai membentur temboknya. Selepas benda berharga di dalam dijarah, uang dan sejenisnya, perhiasan, Tias yang dalam kondisi bulat, terkulai lemas. Sedangkan Nasir dan orang-orang keluar, lalu tempat usaha Tias.
warung bubur ayam dengan Tias yang menjerit ketakutan, menjerit kesakitan dalam kobaran api, dengan Nasir di luar bersedekap dada, tersenyum, mengutuk dan mencaci maki Tias yang sudah mengkhianati perjanjian. Wallahu alam, entah memang apa yang menimpa Tias adalah bentuk kutukan dari Pangeran Samudro, penguasa Gunung Kemukus, atau hanya memang kebetulan karena aksi waktu itu yang menjadi sasaran adalah warga keturunan. Itu semua hingga saat ini masih menjadi bagian dari misteri kehidupan, bagian kelam reformasi 1998 yang melanda negara kita. Nah, itulah sebuah cerita dari daerah Solo yang dibagikan sahabat Akang, pengalaman saudaranya, dan semenjak kejadian saat itu, Nasir malah jadi seperti orang jerit-jerit, teriak-teriak, menangis pasca melakukan aksi brutal kepada Tias. Dan cerita ini diketahui saudara atau sahabat Akang dari cucu Nasir, yang dulu Nasir sempat mengaku dan cerita kepada istrinya. Dan buat kalian baraya semua, seterpuruk apapun kehidupan kalian, jangan sesekali mengambil jalan sesat mencari pesugihan, karena akibatnya akan seperti yang dialami Nasir dan Tias, hanya penyesalan di akhir yang akan kalian dapatkan.